Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama kakak Riza Maulana Ramadan. Mungkin kalian yang kelas 8 ini sudah mengetahui kakak. Memang kakak sudah mengajar di sana selama 2 tahun. Jadi mungkin di saat kalian kelas 7, di saat Pramuka kalian sudah tahu kakak waktu mengajar. Jadi mungkin kalian sudah kenal. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini Pramuka tetap dilaksanakan, tetapi menggunakan metode online atau metode daring. Jadi di masa pandemi ini kita harus tetap beraktivitas dan tetap harus produktif, dan Pramuka juga tetap ada di masa pandemi ini. Untuk pertemuan kali ini kakak bakal membahas Pramuka Penggalang itu apa sih? Kalian kan pasti sudah tahu kan kalau Pramuka Penggalang itu merupakan golongan dari usia 11 sampai 15 tahun. Dan kita sudah mengetahui secara universal bahwa usia anak-anak SMP sekarang di rentan itu dari 11 sampai 15. Mungkin kalian ada yang umur 13, 14 ataupun 15. Jadi kakak bakal ngebahas penggalang itu apa sih sebenarnya. Terus anak-anak biasanya yang mengikuti Dewan Penggalang. Nah, Dewan Penggalang itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini kakak bakal ngebahas itu di PPT, yaitu Pramuka Penggalang. Lanjut di slide yang kedua. Nah, jadi dalam penggalang itu ada yang namanya Dewan Penggalang. Ya, jadi anak-anak yang semisal kalian tahu mengikuti ekstrakurikuler Pramuka Inti itu disebut Dewan Penggalang. Oke, diingat ya, yang mengikuti ekstrakurikuler Pramuka Inti itu Dewan Penggalang. Jadi Dewan Penggalang itu apa sih, Kak? Nah, tak jelaskan ya. Jadi Dewan Penggalang itu merupakan pendidikan kepemimpinan dan yang mengikut sertakan dalam pengambilan keputusan para pramuka penggalang. Jadi yang menjalankan semua roda keorganisasian Dewan Penggalang, semisal ada event-event lomba ataupun event-event sekolah yang melibatkan pramuka, untuk perwakilannya diambil dari anak-anak Dewan Penggalang itu. Nah, di sini kan untuk dalam PPT-nya untuk pendidikan kepemimpinan dan mengikut sertakan dalam pengambilan keputusan para pramuka penggalang, dibentuklah Dewan Pasukan Penggalang, disingkat Dewan Penggalang, yang terdiri atas para pemimpin regu utama. Nah, pemimpin regu utama ini disebut Pratama. Pemimpin regu utama disebut Pratama. Sedangkan kalau pemimpin regu saja, tidak ada utamanya, disebut Pinru. Setelah itu ada wakil pemimpin regu, pembina penggalang, dan para pembantu pembina penggalang. Nah, kita mengetahui dalam PPT ini, dalam yang kakak jelaskan itu, bahwa dalam penggalang itu ada beberapa unsur, yaitu pemimpin regu utama yang disingkat Pratama, atau pemimpin regu yang disingkat jadi Pinru, terus wakil pemimpin regu yaitu Wapinru, terus pembina penggalang, dan juga pembantu pembina penggalang. Jadi ada 5 konsep ini. Nah, diingat-ingat ya, nanti waktu ada soal, mungkin ada soal ini latihan 5 unsur dalam penggalang. Nah, ini bisa dijawab oleh kalian semua dengan yang udah kakak jelaskan tadi. Yang kedua, Dewan Penggalang dikoordinasikan oleh pembina pasukan penggalang. Nah, jadi Dewan Penggalang itu ada juga rapat-rapat dan juga ada yang namanya kegiatannya. Itu tetap harus dikoordinasikan sama pembinanya. Jadi apapun yang dilaksanakan, mau kegiatan apapun yang bakal dilaksanakan itu tetap dikoordinasikan sama pembina. Jadi komunikasi sama interaksi sama pembina itu tidak boleh putus ya. Lanjut, kita masuk ke poin yang nomor 3. Dewan Penggalang mengadakan rapat sebulan sekali. Nah, ini kan tadi udah tak bahas. Nah, Dewan Penggalang itu ada rapatnya. Rapatnya itu apa aja sih, Kak? Nah, rapatnya itu bakal membahas kegiatan apa aja sih yang bakal kalian laksanakan sebulan ini atau sebulan ke depan. Nah, itu tetap harus dikoordinasikan sama pembina penggalang. Lanjut, ketua Dewan Penggalang adalah Pratama. Nah, ingat kan tadi Pratama itu apa? Pratama itu pemimpin regu utama. Oke, diingat ya. Pratama adalah pemimpin regu utama. Sedangkan jabatan penulis dan bendahara, penulis itu seperti sekretaris. Kita kan sudah tahu struktural di kelas itu ada yang namanya ketua kelas, sekretaris, bendahara. Nah, sama halnya dengan di organisasi Dewan Penggalang ini. Strukturalnya hampir mirip sama di organisasi kelas. Jadi ada yang namanya ketuanya,
yaitu pratama, dan ada jabatan penulisnya itu namanya sekretaris dan bendahara. Nah, ini dipegang secara bergilir oleh para anggota Dewan Penggalang. Nah, Kak, kenapa kok digilir? Agar semua Dewan Penggalang itu memiliki kecakapan yang sama dan memiliki pengalaman menjadi juru tulis, menjadi bendahara, menjadi pratama, sehingga skill atau kemampuan mereka itu mereka memiliki kemampuan yang sama. Oke, bisa difahami ya. Nah, ingat ada yang namanya pratama, bendahara, dan sekretaris. Pratama itu pemimpin regu utama. Masa bakti Ketua Dewan Penggalang. Nah, Ketua Dewan Penggalang tadi apa? Ketua Dewan Penggalang yaitu pratama. Adalah 6 bulan. Nah, jadi setelah 6 bulan sekali wajib adanya pergantian atau pemilihan Ketua Dewan Penggalang kembali. Bisa difahami ya? Selama 6 bulan sekali, setelah masa jabatannya berakhir, maka akan diadakan pemilihan Ketua Dewan Penggalang yang baru, tentunya secara musyawarah dan juga ditentukan oleh semua Dewan Penggalangnya. Jadi yang menentukan itu bukan hanya pembinanya saja. Semisal kakak nunjuk kamu aja jadi pratama, nggak bisa. Karena di pramuka ini benar-benar memegang prinsip musyawarah mufakat. Oke, bisa difahami? Oke, lanjut. Nah, jadi pratama tadi semisalnya sudah habis masa jabatannya, ternyata masih bisa dipilih kembali maksimal 2 kali seperti presiden ya. Jadi kalau sudah 2 kali maka nggak bisa lagi dipilih. Jadi kita harus cari calon yang lain. Kalau misalnya lebih dari 2 tahun nanti ya bakal jadi diktator. Bakal pemimpinnya ini terus nggak bisa menyentral atau semuanya itu tidak bisa menjadi pratama nanti, nggak bisa dapat pengalaman jadi pratama, sehingga dibatasi hanya 2 kali berturut-turut. Jadi bisa menjabat selama 1 tahun. Mungkin sudah paham ya ini di PPT yang ini. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tugasnya itu apa aja sih Dewan Penggalang itu, biar kalian tahu kalau misalnya kalian yang ikut Pramuka Inti itu kalian bakal ngapain aja sih di Pramuka itu. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Tugasnya yaitu mengurus dan mengatur program kegiatan-kegiatan pasukan penggalang. Nah, tadi udah tak jelaskan ya, kegiatan-kegiatannya itu seperti apa sih Kak? Banyak sekali loh, seperti kegiatan event lomba atau kegiatan kemah. Itu sebenarnya kemah itu diwajibkan untuk para penggalang. Nah, terus event-event apa lagi ya? Penempuan SKW SKK, terus kegiatan-kegiatan yang lain yang menantang dan menarik. Selanjutnya itu mengevaluasi program kegiatan. Nah, di setiap selesai kegiatan itu bakal ada evaluasi. Nah, evaluasi itu apa sih? Nah, kita itu bakal membicarakan apa saja kekurangan kita di saat kegiatan yang telah kita laksanakan. Semisal Dewan Penggalang sedang mengikuti lomba di sini. Nah, pasti ada yang namanya kemenangan dan kekalahan. Nah, jika tetap menang, itu apa aja yang harus dikembangkan lagi dan harus dipertahankan. Kalau misalnya belum mendapatkan kemenangan, nah maka kita harus membahas nih, apa aja sih yang kurang dari kita itu, apa saja yang harus diperbaiki gitu. Itu yang namanya evaluasi. Dalam kegiatan juga ada, nggak hanya pada lomba aja. Selanjutnya yaitu mendukung regu dalam kegiatan mengintegrasikan anggota baru. Semisal yang kelas 8 nih, kayak kalian semua yang ikut Pramuka Inti atau Dewan Penggalang, kalian menarik lagi anak-anak kelas 7 untuk generasi selanjutnya. Itu yang namanya mengintegrasikan anggota baru. Jadi melatih ya, sama nanti membantu kakak dalam mengintegrasikan anggota baru, menarik lagi. Tuh. Selanjutnya menyelenggarakan pemilihan pemimpin regu dan wakil pemimpin regu. Nah, di sini pemimpin regu dan wakil pemimpin regu itu enggak langsung ditunjuk loh. Jadi harus dipilih terlebih dahulu. Nah, yang memilih ini, yang menyelenggarakannya, bukan yang memilih ya. Yang memilihnya itu hak dari semua anggotanya. Nah, yang menyelenggarakan ini yang Dewan Penggalang ini gitu. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu menyiapkan materi yang sudah tadi. Yang lanjut, yang nomor G yaitu dalam rapat Dewan Penggalang, pembina dan pembantu pembina bertindak sebagai penasehat, pengarah, pembimbing, serta mempunyai hak mengambil keputusan terakhir. Nah, di sini sebenarnya kakak di sini tuh sebagai penasehat dan pembimbing dan mempunyai hak mengambil keputusan terakhir. Kenapa kok harus mengambil keputusan terakhir itu ditentukan sama pembina? Karena dalam tingkatan penggalang memang kita itu namanya masa transisi. Masa transisi dari anak-anak ke remaja, emosional itu masih benar-benar labil dan harus tetap dipantau dan juga dibenahkan apabila ada kesalahan-kesalahan keputusan dengan pembina, sehingga keputusan terakhir itu ada di pembina. Ini bukan berarti kalau pembina itu bisa
menjadikan keputusan itu kehendak sendiri, enggak. Di sini itu sebagai penasehat saja, biar tidak ada yang namanya salah langkah seperti itu. Lanjut, pertemuan Dewan Penggalang bersifat formal, jadi seperti rapat-rapat yang dilaksanakan di gugus depan lain, seperti ya rapat sekolah atau yang lain. Kenapa kok bersifat formal? Karena kita itu melatih keformalan kita. Karena di saat kalian dewasa nanti bakal ada yang namanya rapat-rapat yang diharuskan kalian formal, sehingga di Dewan Penggalang ini bakal membekali kalian agar bisa memimpin rapat secara formal. Nah, ini undangan rapat tadi harus disampaikan seminggu sebelumnya. Dan apa agendanya yang akan dibahas di rapat itu. Dan syarat-syarat pertemuannya, peserta yang hadir harus menggunakan pakaian seragam pramuka. Nah, ini kakak tambahkan. Pramuka. Nah, tempatnya ditentukan lebih dahulu. Nah, sebelum rapat itu pasti kan ditentukan tempatnya di sini, Kak, gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa Kakak sampaikan di materi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian dan dapat menjadi bekal kalian untuk menjawab soal-soal yang bakal Kakak kasih di Google Classroom. Mungkin itu saja. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.